Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebra Kru. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FIPA Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang proyeksi ortogonal. Pada video sebelumnya telah kita bahas tentang dot product ya, dan tentang norm serta jarak di dalam kajian vektor. Kita tahu kita bisa menghitung U dot V dengan rumus norm U dikali norm V ya, dikali cos theta, di mana theta adalah sudut antara vektor U dan V. Maka kita bisa mencari sudut theta di antara dua vektor U dan V dengan cara theta adalah cos inverse ya, atau arcus cos dari cos U dot V dibagi dot norm U dikali norm V. Nah, kita tahu ini theta ini berada sama dengan pi per 2 atau 90 derajat jika U dot V-nya sama dengan 0. Dengan kata lain, vektor U dan V itu saling tegak lurus ya apabila U dot V-nya sama dengan 0. Nah, hal ini yang memotivasi konsep dari ortogonal ya, atau tegak lurus. Jadi definisi dua vektor tak 0 U dan V di Rn dikatakan ortogonal atau tegak lurus jika U dot V-nya sama dengan 0. Nah, contoh, tunjukkan vektor U dengan komponen vektor min 2, 3, 1, dan 4, dan V komponen vektor 1, 2, 0, min 1 adalah vektor-vektor yang ortogonal di R4. Kemudian yang kedua, misalkan kita punya himpunan S yang isinya IJK, di mana IJK adalah vektor-vektor unit di R3. Tunjukkan bahwa setiap pasangan berurut vektor di S ortogonal. Nah, kita tunjukkan dulu yang pertama, yang A. Kita tinggal mencari U dot V-nya, ya, tinggal kita tunjukkan. Apabila kita ingin menunjukkan apakah U dan V itu vektor-vektor yang ortogonal atau tegak lurus, maka kita tinggal mencari, ya, menghitung hasil kali titiknya, U dot V-nya. Nah, kalau kita cari U dot V, ini tinggal perkalian dari komponen vektor yang bersesuaian letaknya, yaitu min 2 kali 1, 3 kali 6, ditambah 1 kali 0, ditambah 4 kali min 1. Artinya ini min 2 ditambah 6, ya, ditambah 0, ditambah min 4, sama dengan 0. Nah, sehingga karena U dot V-nya sama dengan 0, maka U dan V ini adalah vektor yang ortogonalnya. Kemudian yang B, kita cukup menunjukkan di antara vektor-vektor pasang berurut dalam S ini, ya, I dot J, I dot K, J dot K, itu sama dengan 0. Ini sama halnya dengan, karena kita ada sifat simetris di dalam perkalian titik, ya, artinya IJK sama dengan J dot I, kemudian I dot K sama dengan K dot I, J dot K sama dengan K dot J. Jadi kita cukup menunjukkan yang ini saja. Dengan kata lain, kalau kita ingat vektor unit I itu adanya di sumbu X, jadi 1,0,0, J terletak di sumbu Y 0,1,0, dan K ada di sumbu Z, ya, 0,0,1 apabila di R3. Maka kalau kita hitung I dot J itu sama dengan 100.010, artinya ini 1 kali 0 ditambah 0 ditambah 0 ya 0. Begitu juga dengan I dot K dan J dot K, sehingga setiap pasangan berurut dalam S ini adalah vektor-vektor yang ortogonal. Nah, sekarang kita lihat ada sebuah garis sini, ya, ada garis lurus. Kemudian di garis ini ada vektor P0, P. Nah, ya, kemudian ada vektor N, ya, yang tegak lurus terhadap garis ini, ya, atau tegak lurus terhadap vektor P0, P. Di mana P0 ini adalah titik x0, y0, P, x, y, dan N adalah vektor dengan terminal poinnya A, B, ya, dan inisial poinnya x0, y0. Artinya dari sini, kalau kita lihat di R3, kalau ini vektor yang tegak lurus dengan garis, nah ini vektor yang tegak lurus dengan bidang. Nah, misal di bidang ini, ya, terdapat suatu vektor P0 dan P, ya, ini vektor yang berada pada bidang. Nah, maka vektor yang tegak lurus dengan vektor P0, P ini yang kita sebut dengan N, ya, ini adalah vektor dengan komponen vektor A, B, C.
Nah, vektor n ini yang selanjutnya kita sebut sebagai normal ya. Kita lihat di sini karena dia tegak lurus atau ortogonal, maka jelas n dot P0P, vektor V0P adalah 0, begitu juga yang ini ya, n dot P0P juga sama dengan 0. Nah, kita tahu P0P ya, itu adalah vektor dengan komponen X dikurang X0, Y, Y0. Begitu juga kalau yang di R3. Nah, sehingga ini ya akan menjadi kita tahu persamaan garis ini, persamaan garis yang melalui titik P0 ya, yang melalui titik P0 ini adalah A dikali X min X0 ditambah B dikali Y min Y0 sama dengan 0. Sedangkan kalau di R3 maka vektor P0P ini adalah vektor dengan komponen vektor X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Dan persamaan bidang yang dilalui oleh titik P0, titik P ini adalah A X min X0, B Y min Y0, C Z min Z0 sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan ini ya nanti yang kita sebut sebagai persamaan titik normal garis dan bidang. Ini pada garis, ini pada bidang. Nah, contoh berdasarkan persamaan A X min X0 plus B Y min Y0 sama dengan 0, maka persamaan 6 dikali X min 3 ditambah Y ditambah 7 sama dengan 0 ini adalah menyatakan ya atau merepresentasikan suatu garis yang melalui titik 3, min 7 dengan normalnya 6,1 ya. Jadi ini tadi A, B nya ini adalah normalnya, sedangkan X0 dan Y0 ini adalah titik yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, contoh lain, kalau di R3 maka persamaan 4 dikali X min 3 ditambah 2Y dikurang 5 kali Z min 7 sama dengan 0 ini adalah menyatakan suatu bidang ya, maaf ini suatu bidang yang dilalui oleh titik 307. Jadi ada titik di situ dengan vektor normalnya 4,2, min 5. 4,2, min 5. Nah, teorema yang pertama, jika A dan B konstanta tak 0, maka persamaan dengan bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 ini adalah merepresentasikan suatu garis di R2 dengan normalnya N sama dengan A, B. Kemudian yang B, jika ABC konstanta tak 0, maka persamaan dengan bentuk AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 ini merepresentasikan suatu garis di R3, ini bidangnya, bidang di R3 dengan normal N sama dengan A, B, C. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau kita punya vektor A, kemudian ada vektor U, kemudian ada vektor W1 ya, yang vektor W1 ini bisa kita pandang sebagai perkalian skalar terhadap vektor A ya. Kemudian ada vektor W2 yang ortogonal dengan vektor A. Begitu juga bisa seperti ini kondisinya ya. Jadi A ini W1 ini perkalian skalar dari A ya. Artinya dia bisa lebih besar dari A atau lebih kecil dari A. Kemudian bisa juga seperti ini ya. Ini perkalian skalarnya berarti negatif, W1-nya berbeda arah dengan A. Nah, maka dari sini kita punya teorema proyeksi. Jika U dan A proyektor vektor di Rn dengan A-nya tidak 0, maka U dapat dinyatakan tepat satu cara ke dalam bentuk U sama dengan W1 ditambah W2. Kita lihat di sini U ini adalah vektor W1 ditambah W2 ya. W1 ditambah W2, begitu juga yang di sini W1 ditambah W2. Nah, dengan W1-nya adalah perkalian skalar dari A ya. Kemudian W2 ini ortogonal atau tegak lurus dengan A. Nah, W1 selanjutnya kita sebut sebagai proyeksi ortogonal U pada A, atau kita sebut komponen vektor U sepanjang A. Nah, sedangkan W2 ini kita sebut komponen vektor U yang ortogonal dengan A. Dan kita notasikan W1 dengan proyeksi indeks AU, artinya proyeksi U pada A, yaitu ini adalah U dot A dibagi norm A kuadrat dikali A. Sedangkan
W2, komponen vektor U yang ortogonal dengan A, ini adalah U dikurang W1 ya. Karena U-nya sama dengan W1 ditambah W2, maka jelas W2-nya sama dengan U dikurang W1. Sehingga U dikurang proyeksi U sepanjang pada A ya, atau komponen vektor U sepanjang A. Jadi U dikurang proyeksi U pada A ini. Nah, sebagai contoh, tentukan proyeksi ortogonal dari vektor-vektor E1, 1,0, E2, 0,1 pada garis L yang membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif di R2. Nah, kalau kita lihat ilustrasi gambarnya, misal kita punya garis L di sini, ya, garis L, kemudian dia membentuk sudut theta terhadap sumbu X, kemudian kita punya vektor E1 dan vektor E2. Maka vektor E1 di sini 1,0 ya, 1,0 artinya ini ya, ini vektor ini adalah 1. Kemudian kita tahu kalau ada segitiga seperti ini ya, ini bisa kita tuliskan sebagai titik ini terminalnya ya, cos theta min sin cos theta, sin theta. Nah, maka vektor A ya, vektor A, ini ada vektor A di sini. Dengan ini vektor A ya. Cos theta, sin theta adalah vektor unit sepanjang garis L. Jadi panjangnya artinya panjang norm dari A itu sama dengan 1. Karena kita tahu cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu sama dengan 1. Norm A adalah akar dari cos kuadrat tambah cos kuadrat, akar 1 sama dengan 1. Nah, kemudian kita akan cari proyeksi ortogonal E1 sepanjang A. Maka kita cari dulu norm A, ini sama dengan 1, vektor unit. Kemudian kita cari E1 dot A. Ya, E1 dot A, ini E1 dot A. Maka ini sama dengan tinggal kita kalikan komponen vektor yang bersesuaian sehingga sama dengan cos theta. Kemudian proyeksi E1 pada A ini adalah kita gunakan yang rumus pada definisi tadi, E1 dot A dibagi norm A kuadrat dikali A. Artinya cos theta dibagi 1 dikali A, dikali vektor A. Jadi cos theta dikali cos theta, sin theta, atau cos kuadrat theta, sin theta cos theta. Nah, sedangkan E2 dot A ini 0,1 dikali cos theta sin theta sama dengan sin theta. Nah, sehingga proyeksi E2 pada A ini adalah sin theta dikali cos theta, sin theta. Atau sama dengan sin theta cos theta, sin kuadrat theta. Nah, contoh yang keempat, misalkan U 2,-1,3 dan A 4,-1,2, tentukan komponen vektor U sepanjang A dan komponen U yang ortogonal dengan A. Maka seperti tadi, kita cari dulu U dot A-nya, ya, sama dengan 15, kemudian kita cari norm A-nya, ya, kemudian kita kuadratkan norm A kuadrat, yang akan sama dengan komponen penjumlahan komponen A dikuadratkan, 4 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan 21. Sehingga kita peroleh komponen vektor U sepanjang A atau proyeksi U pada A ini sama dengan U dot A per norm A kuadrat dikali A, atau 15 per 21 dikali A. Artinya 20 per 7 min 5 per 7, 10 per 7. Nah, komponen U yang ortogonal dengan A ini akan sama dengan U dikurang proyeksi U pada A, atau tinggal kita kurangkan 2 min 1,3 dikurang proyeksi ini, sehingga kita peroleh min 6 per 7, min 2 per 7, 11 per 7. Nah, selanjutnya bila kita punya sudut theta, kemudian di sini ada dua vektor, ada vektor U, kemudian yang ini garis hitam ini vektor A, kemudian tetanya berada di antara 0 sampai pi per 2, maka kita bisa menghitung ya, menghitung norm dari proyeksi U pada A. Nah, ini adalah vektor yang ini adalah proyeksi U pada A. Nah, ini artinya ini akan sama dengan U dot A, yang rumus proyeksi tadi, U dot A per norm A kuadrat A dinomkan kembali, sehingga akan sama dengan ini nilai mutlak karena ini skalar ya, U dot A per norm A kuadrat ini skalar. Jadi
kita tahu sifat nom KU itu sama dengan nilai mutlak K dikali nom U. Jadi artinya ini nilai mutlak yang skalar ini dikali nom A. Atau nilai mutlak U per A dibagi nom A kuadrat, ya karena ini positif, jadi nilai mutlaknya tidak dituliskan kembali sehingga nom A, sehingga kita peroleh ini sama dengan nom dari proyeksi U pada A adalah nilai mutlak U dot A dibagi nom A. Nah, begitu juga jika kondisinya kita tahu seperti ini, U dot A itu akan sama dengan nom U, nom A cos theta, maka nom dari proyeksi U pada A adalah nom U dikali nilai mutlak cos theta. Jadi ini tinggal kita ganti, ya, U dot A dengan nom U, nom A cos theta, sehingga nanti nom A dibagi nom A nya 1, sehingga tersisa nom U nilai mutlak cos theta. Nah, teorema yang ketiga, teorema Pythagoras di Rn. Jadi jika U dan V vektor-vektor ortogonal di Rn dengan hasil kali dalam Euclidesnya, maka akan berlaku nom dari U plus V dikuadratkan sama dengan nom U kuadrat ditambah nom V kuadrat. Nah, sebagai bukti, ya, kalau kita lihat di sini ada vektor U, ada vektor V, maka kita bisa memperoleh vektor U plus V. Maka kita bisa menghitung nom dari U plus V, ya. Ini akan sama dengan akar dari nom U kuadrat ditambah nom V kuadrat, atau nom U plus V kuadrat sama dengan nom U kuadrat tambah nom V kuadrat. Ini adalah hukum Pythagoras. Nah, kalau kita lihat, karena U dan V ini vektor-vektor yang ortogonal, maka jelas U dot V nya sama dengan 0, sehingga kita tahu di rumus nom itu, ya, nom V itu akan sama dengan akar dari V dot V, atau nom V kuadrat sama dengan V dot V, sehingga nom U plus V dikuadratkan sama dengan U plus V dot U plus V. Dengan kata lain, ini akan sama dengan nom U kuadrat, ya, ditambah 2UV, kemudian ditambah nom V kuadrat. Atau akan sama dengan nom U kuadrat ditambah nom V kuadrat, karena U dot V nya sama dengan 0. Nah, contoh yang kelima, misalkan U min 2, 3, 1,4, kemudian V-nya 1,2, 0, min 1. Kita akan membuktikan teorema Pythagoras tadi untuk vektor-vektor ini. Maka kita tinggal menghitung U plus V, kemudian kita hitung nom U plus V dikuadratkan sama dengan 1 kuadrat tambah 25 tambah 1 tambah 9, jadi 36. Kemudian nom U kuadrat ditambah nom V kuadrat, ini artinya sama dengan nom U, ini adalah 4 tambah 9 tambah 1 tambah 16, kemudian nom V kuadratnya 1 tambah 4 tambah 0 tambah 1, jadi sama dengan 36, sehingga nom U plus V dikuadratkan akan sama dengan nom U kuadrat ditambah nom V kuadrat. Nah, teorema yang keempat, di ruang R2, jarak D antara titik P0 dengan titik koordinat 0, x 0, y 0 dan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini adalah jaraknya bisa kita hitung dengan rumus D sama dengan nilai mutlak AX0 plus BY0 plus C dibagi akar A plus A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan kalau di R3, maka titik P0, ya, dengan titik koordinat x0, y 0, z0 dengan bidang AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 adalah sama seperti yang di R2, hanya saja ini A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat, dan ini adalah persamaan bidangnya. Nah, sehingga kalau kita lihat di contoh bukti, ya, di bukti yang kedua, kalau kita lihat, misal kita punya bidang di sini, kemudian ada titik Q dengan koordinat x1, y1, z1 pada bidang ini, maka kalau kita punya normal yang itu tegak lurus dengan bidang ini, dengan normalnya A, B, C, maka kita akan punya proyeksi Q P0, ya, ini P0, vektor P0, proyeksi Q P0 pada N, kemudian di sini ada vektor P0, X0, Y, 0, maka jarak, ya, jarak vektor, jarak titik P0 dengan bidang, artinya ini yang tegak lurus ini, ya. Ini berarti jarak P0 dengan bidang ini itu sama dengan nom dari proyeksi Q P0 pada N. Ya, karena ini vektor ini adalah proyeksi Q P0 pada N. Sehingga kita cukup menghitung nom dari proyeksi ini. Dengan kata lain,
Karena P0 itu adalah vektor dengan komponen X0 min X1, Y0 min Y1, Z0 min Z1. Kemudian karena P0-nya ini adalah kalau kita dotkan dengan N, ya, kita cari hasil kali titiknya, maka akan sama dengan A dikali X0 min X1, ya, karena vektor ini komponennya X0 min X1, Y0 min Y1, Z0 min Y1, karena inisial poinnya X1, Y1, Z1, terminal poinnya X0, Y0, Z0. Kemudian kita cari norm N-nya, maka norm N adalah A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, persamaan bidang yang memenuhi terhadap, karena ada titik Q, X1, Y1, Z1 ini adalah AX1 ditambah BY1, ya, AX1 tambah BY1 tambah CZ1 ditambah D sama dengan 0. Dengan kata lain, kita peroleh D sama dengan min AX1 min BY1 min CZ1. Sehingga kalau ini kita sederhanakan yang ini, kemudian min AX1 min B1 min CZ1 ini kita ganti dengan D, kita substitusikan, maka akan kita peroleh nanti norm P0.n-nya sama dengan nanti tersisa di sini AX0, kemudian BY0, CZ0 plus D jadinya nanti, ya. Nah, sehingga jarak ini D ini adalah sama dengan norm dari proyeksi P0 pada N, atau dengan rumus proyeksi tadi, nilai mutlak P0.n per norm N. Artinya ini sudah ada, ya. Nanti yang kita masukkan ini di sini, nilai mutlak, terus norm N-nya akar ini. Nah, ini akan sama dengan AX0 plus B0 plus CZ0 plus D, karena min AX1 min B1 min CZ1-nya sama dengan D. Nah, contoh, tentukan jarak D antara titik 1, min 4,3 dan bidang 2X min 3Y plus 6Z sama dengan 1. Maka dengan rumus jarak tadi, ini persamaan bidang ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk 2X min 3Y plus 6Z plus 1 sama dengan 0. Sehingga D-nya akan sama dengan, kalau kita kalikan tadi, AX 0, ya, kemudian AX, BY plus CZ plus D. Jadi artinya ini A-nya 2 kali 1, kemudian min 3 dikali min 4, kemudian 6 dikali min 3, kemudian ditambah 1, D, nilai mutlak, kemudian dibagi norm dari ininya, normalnya, ya, karena kita tahu persamaan bidang ini normalnya adalah 2, min 3,6, artinya akar dari 2 kuadrat min 3 kuadrat tambah 6 kuadrat, atau sama dengan nilai mutlak min 3 per 7 atau 3 per 7. Baik, demikian video penjelasan tentang langsung ortogonal. Untuk saran, kritik, pertanyaan dapat Anda tulis pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.